Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah yang berjudul Jatmiko. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah pagi datang, Pak Surawan dan Pak Suradi mulai memberitahukan apa yang terjadi malam tadi kepada pamong desa lainnya. Pak Surawan dan Pak Suradi yang sudah ada di balai desa pun disambut dengan beberapa pertanyaan orang-orang di sana. Mas Andi, Pak Baskoro dan dua warga desa lainnya mulai mengumpulkan kembali tetangga terdekatnya yang sudah mengungsi ke desa lain. Sementara aku dan Marno yang ditemani Mbak Darman dan dua orang lagi mencoba untuk menghilangkan ilmu-ilmu milik Pak Lurah. Untuk melaporkan Pak Lurah kepada pihak yang berwajib pun rasanya sulit, karena tidak ada bukti-bukti nyata yang dapat menghukumnya. Hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan semua kesaktian yang dimiliki kepala desa itu. Aku juga bertanya kepada kepala desa itu, bagaimana bisa dia mengenal Mbak Wongso, padahal jarak desa ini ke desa tempatku tinggal sangatlah jauh, walau kami masih berada di satu kabupaten. Aku mengetahuinya dari sosok jin yang membantuku. Sebenarnya jin itu memintaku untuk membunuhmu, tapi ternyata kau memiliki sosok gaib yang kesaktiannya melebihi kesaktianku dan jin yang membantuku, ujar Pak Lurah menjelaskan. Aku harus meruqyah sampean, Pak, supaya sampean tidak dapat lagi menggunakan ilmu-ilmu sampean untuk menyakiti siapapun, balasku setelah aku kembali mendapatkan bisikan yang biasa aku alami. Proses meruqyah kepala desa itu sungguh menguras tenaga. Aku dan Marno hampir kewalahan menghadapi sosok-sosok gaib yang sudah puluhan tahun bersarang di dalam tubuh lelaki parubaya ini. Setelah menghilangkan sosok-sosok gaib yang ada di tubuh Pak Lurah, aku lalu membuat ramuan herbal yang dapat melunturkan ilmu-ilmu kanuragan yang dimilikinya. Setelah proses ruqyah selesai, warga desa yang sudah mengungsi pun kembali berdatangan dan langsung menuju ke rumah Pak Baskoro. Pak Surawan dan Pak Suradi juga sudah terlihat bersama beberapa orang dari balai desa. Setelah melalui proses panjang, akhirnya kondisi desa tempat Marno berasal pun kembali pulih. Warga masyarakat di sana mulai menjalani hidup dengan damai. Lurah baru yang kini memimpin desa pun mulai memberikan sosialisasi tentang potensi pariwisata yang ada di desa itu. Dan perlahan warga desa pun menyambut baik beberapa rencana terkait pembangunan jalan untuk akses pariwisata pantai di sana. Selesai dengan urusan di desa Marno, aku pun kembali ke desaku karena sudah sangat rindu dengan kedua orang tuaku. Aku juga menemui Mbak Wongso, lalu menceritakan apa yang sudah aku alami di desa Marno. Pak Demardi membeli sebuah rumah dengan pekarangannya yang terbilang sangat luas, dengan harga yang juga terbilang sangat murah saat itu. Rumah yang berada di daerah perbukitan itu menjadi rumah terakhir di ujung desa atas. Karena setelah rumah yang Pak Demardi beli, terdapat hutan jati dan diakhiri oleh lereng bukit dan jurang yang sangat dalam. Sudah sekitar 5 tahun rumah itu tidak dihuni, karena keluarga yang mewarisi rumah itu memilih untuk pindah ke daerah lain dengan alasan yang tidak pasti. Sore itu Pak Demardi dan anak sulungnya yang bernama Mas Supri melihat-lihat kondisi rumah yang dari kejauhan sudah menampakkan aura yang membuat bulu kuduk meremah. Mas Supri agak terkejut waktu pertama kali melihat rumah yang kata warga desa sekitar memang sudah lama tidak dihuni itu. Letak rumah itu langsung berhadapan ke jalan kecil yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Menghadap ke sebelah utara dengan belakang rumah berupa bukit yang dipenuhi hutan jati. Mas Supri yang ragu akan keberaniannya untuk masuk ke rumah yang baru dibeli bapaknya itu, memilih mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan memilih mengajak Pak Demardi untuk kembali pulang saja. Besok pagi saja, Pak, nggak usah sekarang. Aku kok merasa agak janggal dengan rumah ini, ujar Mas Supri yang menghentikan langkahnya sebelum masuk ke pekarangan rumah itu. Ya wis, ayo pulang, jawab Pak Demardi
yang langsung putar balik walau agak sedikit kesal dengan Mas Supri. Mas Supri yang merasakan aura di rumah yang baru dibeli oleh Pak Demardi itu gelap, lalu mencari informasi kepada warga sekitar. Dia juga meyakinkan Pak Demardi untuk sabar terlebih dahulu jika ingin melakukan renovasi rumah tersebut. Karena nantinya rumah itu memang akan ditempati oleh Pak Demardi dan Bude Parapti. Sementara rumah utama Pak Demardi akan ditempati oleh Mas Supri dan keluarganya. Pak Demardi dan Bude Parapti sengaja mencari tempat tinggal yang jauh dari keramaian. Karena mereka berdua memang tidak suka dengan suara bising kendaraan yang setiap menit lewat di depan rumah yang masih ditempatinya kini. "Pak, Bu, jangan terburu-buru pindah. Aku tak cari tahu dulu seluk-beluk rumah itu," ujar Mas Supri kepada Pak Demardi dan Bude Prapti. "Lah ngopo toh Pri? Memangnya rumah itu kenapa? Kalau menurut ibu ya wajar saja rumah itu sungup. Karena sudah lama tidak dihuni. Nanti kalau sudah ditempati ya hawanya pasti beda," jawab Bude Prapti yang membuat Mas Supri menghela nafas panjangnya. "Ibu tenang dulu toh, biar aku cari tahu dulu. Aku memang tidak ngerti apa-apa Bu, tapi aku punya firasat kurang baik soal rumah itu," balas Mas Supri lagi. "Ya wes, bulan depan pokoknya rumah itu mulai tak perbaiki. Jadi kamu masih punya waktu buat meneliti rumah itu. Ibu sudah tidak tahan tinggal di sini, berisik," jawab Bude Prapti sambil menutup kedua telinganya. Mas Supri yang merasa takut untuk mendatangi rumah itu akhirnya mulai mencari tahu kepada warga sekitar. Pagi itu Mas Supri pergi menuju desa tempat rumah itu berada. Dan Mas Supri pun duduk di sebuah warung yang menjajakan wedang hangat, kopi, gorengan, dan nasi pecel. Di sana sudah ada beberapa orang yang sedang menikmati kopi dan juga sarapan pagi. Mas Supri lalu mendekati seseorang yang terlihat dari wajahnya orang itu ramah dan mudah diajak berbicara. "Maaf Mas, saya Supri dari desa bawah. Aku Kelijo Mas, tinggal di belakang warung ini. Wah, sampean jauh-jauh dari bawah ada perlu apa Mas? Pagi-pagi sudah sampai sini," tanya Mas Kelijo sambil menyeruput kopi hitam yang masih mengepulkan asap. "Anu Mas, saya mau tanya-tanya," jawab Mas Supri yang merasa sungkan untuk menanyakan tentang rumah yang ada di arah barat warung ini. "Loh, monggo tanya saja, gratis orang bayar. Sip jos lan sapi turute, monggo." "Sampean ini malah bikin saya sungkan loh Mas," ujar Mas Supri lagi. "Loh, ndak usah malu-malu Mas. Kalau malu pakai helm, biar muka sampean ndak kelihatan," balas Mas Kelijo yang membuat Mas Supri tertawa. "Pagi-pagi sudah ndagel," sahut Mbak Rumi pemilik warung yang sudah selesai membuat kopi untuk Mas Supri. "Iki lho Rum, masih mau tanya-tanya, tapi malu. Lah tak suruh pakai helm toh, biar mukanya aman," seletuk Mas Kelijo yang membuat Mbak Rumi tertawa geli. "Masih dari mana? Sepertinya saya baru pertama kali ketemu sampean," tanya Mbak Rumi kepada Mas Supri. "Saya dari desa bawah Mbak," jawab Mas Supri sambil meminum kopi hitam yang tersaji di meja warung Mbak Rumi. "Oh, aku tahu. Sampean yang beli rumahnya Warsiman ya, yang ada di ujung kulon sana," ujar Mbak Rumi yang membuat Mas Kelijo tersedak gorengan tahu yang masih dikunyahnya. "Halah, kurang penggawean wae sampean ini Mas, buang-buang duit," jawab Mas Kelijo menimpali ucapan Mbak Rumi. "Lah iya, rumah poro demit yang bau rekso desa ini kok dibeli toh Mas?" sahut Mbak Rumi yang membuat Mas Supri diam 1000 bahasa. "Lah, malah melongo. Ini loh gorengannya dimakan. Jauh-jauh dari bawah mosok sampai sini nggak jajan," ujar Mas Kelijo yang disambut 2 jempol dari Mbak Rumi. "Iya Mas, lah ini masih ngopi kok," ujar Mas Supri sambil menaruh 1 bungkus rokok filter dan korek gas berwarna merah. "Rumah itu sudah 5 tahun lebih tidak ditempati Mas. Keluarga terakhir yang menjadi ahli waris rumah itu memilih pindah ke tempat lain karena sudah tidak kuat," ujar Mbak Rumi menceritakan tentang bagaimana rumah itu. "Walah, awakmu itu kok sok tahu loh Rum. Sekarang kita sarapan dulu saja Mas, karena saya akan segera menjalankan tugas negara. Kalau sampean ingin tahu lebih banyak tentang rumah yang disebut Oma Sedolampa, nanti malam sampean ke rumah saya. Saya akan ajak sampean ke rumah Lek Marwoto, orang yang tahu banyak tentang rumah Sedolampa itu," sambung Mas Kelijo sambil memesan nasi pecel kepada Mbak Rumi. "Siap Mas, nanti jam 7 saya berangkat dari rumah. Kita ketemu di mana Mas?" tanya Mas Supri sambil mengeluarkan uang 50 ribuan dari dalam dompetnya. "Itu rumahku yang di sebelah rumah yang ada parabolanya.
Nanti ya tak tunggu di sini saja mas, biar sampean ndak bingung mencari. Matur nuwun mas, ini semua biar saya aja yang bayar. Dan ini rokok buat sampean. Saya kurang cocok rokok itu mas. Balas Mas Supri sambil memberikan uang 50 ribuan kepada Mbak Rumi. Ndak usah kembali mbak, buat sampean saja. Imbu Mas Supri yang membuat Mbak Rumi tersenyum sumringah. Setelah malam tiba, Mas Supri mengajak Pak Dimardi untuk ke desa atas, menemui Mas Klijo yang akan mengantarkannya ke rumah Lek Marwoto, yang menurut Mas Klijo mengetahui banyak tentang rumah Sedolampa yang dibeli oleh Pak Dimardi. Dari kejauhan, Mas Supri yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Pak Dimardi melihat Mas Klijo sudah menunggu di depan warung Mbak Rumi yang sudah tutup bersama seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahunan. Mas Supri lalu menyapa Mas Klijo dan menghentikan sepeda motornya tepat di depan Mas Klijo dan langsung turun menyalami Mas Klijo. Tapi ada yang dirasa aneh oleh Mas Supri. Mas Klijo seolah tidak tahu kalau ada gadis kecil yang sedari tadi duduk menemaninya. Gadis kecil itu memang terlihat pucat dan terdiam saja sambil memainkan mainan kecil yang dipegangnya. Ayo, kita langsung ke rumah Lek Marwoto saja. Tadi saya sudah sampaikan ke beliau kalau Mas dan Bapak Ai ini mau datang. Ujar Mas Klijo yang langsung beranjak pergi dari depan warung Mbak Rumi dan membiarkan gadis kecil itu duduk sendirian di sana. Loh mas, mas. Ujar Mas Supri yang berjalan agak cepat dan langsung memegang pundak Mas Klijo. Itu anaknya siapa mas? Kok sampean tinggal begitu saja? Ibu Mas Supri yang merasa kesal kepada Mas Klijo. Anak yang mana mas? Tanya Mas Klijo yang memandang ke arah warung Mbak Rumi. Itu yang di depan warung. Tunjuk Mas Supri yang langsung terkejut karena di depan warung Mbak Rumi yang hanya diterangi dengan lampu bohlam kuning yang redup, tidak ada satu orang pun di sana. Kamu ngelindur, Pri? Tanya Pak Dimardi yang disambut tawa oleh Mas Klijo. Salam perkenalan mas, ndak usah heran. Ucap Mas Klijo yang kembali melangkah menuju ke rumah Lek Marwoto. Dok, dok, dok. Lek Mar. Ujar Mas Klijo memanggil Lek Marwoto sambil beberapa kali mengetuk pintu rumah beliau. Orang apa demit? Balas suara yang terdengar dari dalam rumah. Malaikat pencabut nyawa, Lek. Jawab Mas Klijo yang membuat Mas Supri dan Pak Dimardi tersenyum menahan tawanya. Salam blok, goblok. Balas suara yang sepertinya adalah suara Lek Marwoto. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den Marwoto. Ucap Mas Klijo sambil tersenyum sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Lek Marwoto yang terdengar berjalan menuju ke depan pintu rumahnya. Walah, wong edan, monggo masuk mas. Imbu Lek Marwoto sambil menonyor kepala Mas Klijo. Monggo pak, masuk pak. Sambungnya lagi mempersilahkan Mas Supri dan Pak Dimardi untuk masuk. Maaf loh pak, kelakuan keponakan saya ini memang begitu. Maklum, dulu makan bangku sekolahnya cuma sedikit, jadi ndak pinter. Monggo mas. Ujar Lek Marwoto yang sudah duduk di kursi tamunya. Awamu gak usah ikut duduk di sini, sana ke dapur bikin minum. Bocah kok gobloknya gak nambah-nambah. Sambung Lek Marwoto yang membuat Mas Supri dan Pak Dimardi tertawa melihat kelakuan paman dan keponakannya itu. Tanpa membantah lagi, Mas Klijo pun langsung pergi ke arah dapur, yang di sana sudah ada Bule Tarmi, istri dari Lek Marwoto. Sampean tadi melihat ada anak gadis pakai baju putih dan rok panjang hitam toh? Tanya Lek Marwoto yang membuat Mas Supri dan Pak Dimardi terkejut. Iya Pak Lek, kok Pak Lek tahu? Jawab Mas Supri dengan sedikit gugup. Loh, ya tahu dong, kan dia warga desa sini, warga gaib mas. Balas Lek Marwoto sambil tertawa. Maaf Pak Lek, saya Mahardi dari desa bawah. Kedatangan saya ke sini bermaksud. Belum selesai Pak Dimardi berbicara, Lek Marwoto langsung memberikan tanda kepada Pak Dimardi untuk berhenti. Hop hop, kedatangan sampean ke sini untuk menanyakan tentang rumah yang ada di ujung kulon desa ini toh? Ujar Lek Marwoto yang membuat Mas Supri dan Pak Dimardi terkejut. Iya Lek, tapi kok sampean bisa tahu ya? Padahal saya belum selesai menjelaskannya lo tadi. Jawab Pak Dimardi yang merasa kagum dengan kemampuan Lek Marwoto. Loh, sampean ndak usah heran, ndak usah bingung. Ya jelas saya tahu toh. Orang tadi siang Klijo sudah cerita kepada saya. Jawab Lek Marwoto yang membuat Mas Supri tertawa dan Pak Dimardi menghela nafas karena kesal.
Berarti gadis perempuan yang ada di depan warung Mbak Rumi tadi, Pak Ade juga sudah tahu ya kalau dia memang tinggal di situ? Tanya Mas Supri yang penasaran dengan sosok gadis kecil berwajah pucat yang tadi dilihatnya. Nanti sampean tanya sendiri saja, jawab Lek Marwoto sambil tersenyum. Jadi bagaimana Lek, dengan rumah yang terlanjur sudah saya beli itu? Tanya Pak Ade Mardi dengan wajah serius. Jadi begini Pak, kita tidak boleh bicara terlalu keras kalau sedang membicarakan rumah itu, jawab Lek Marwoto sambil menaruh jari telunjuk di depan bibirnya. Memang kenapa Lek? Tanya Mas Supri berbisik karena merasa semakin penasaran dengan rumah itu. Kalau terlalu keras kurang enak Mas, yang enak itu yang empuk dan manis, jawab Lek Marwoto sambil kembali tertawa saat Mas Klijo datang membawa nampan berisi teh manis panas dan singkong rebus yang terlihat masih mengumpulkan asap. Lah ini loh, empuk tur manis, imbul Lek Marwoto sambil menunjuk singkong rebus yang kini ada di depan mereka. Wah, edan, gerutu Pak Ade Mardi dalam hati. Aku ndak edan Pak, cuma sekedar mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang, ujar Lek Marwoto yang membuat wajah Pak Ade Mardi pucat karena malu isi hatinya dapat ditebak oleh Lek Marwoto. Asem, ternyata orang ini benar-benar orang sakti, bisik Pak Ade Mardi lagi dalam hatinya. Aku bukan orang sakti Pak, aku ini hanya orang desa, ucap Lek Marwoto sambil menyeruput teh hangat yang ada di gelasnya, lalu mempersilahkan Mas Supri dan Pak Ade Mardi untuk meminum tehnya selagi masih hangat. Setelah suasana hening, Lek Marwoto mulai menceritakan tentang rumah yang kini sudah sah menjadi milik Pak Ade Mardi. Rumah yang tadi menurut cerita Mas Klijo sering disebut dengan Oma Sedolampa oleh warga desa setempat. Pemilik rumah itu bernama Sarmo Madyo, seorang juragan kaya yang memiliki beberapa toko perhiasan atau toko emas di kota ini. Sebagian hutan jati di belakang rumah itu juga menjadi milik keluarga Sarmo Madyo, yang kini hanya menyisakan satu orang keluarga sebagai ahli waris rumah itu. Orang itu bernama Warsiman, ujar Lek Marwoto menjelaskan. Bener Lek, saya membeli rumah itu dari Pak Warsiman, seru Pak Ade Mardi. Warsiman sebenarnya melarang siapa saja untuk menceritakan tentang rumah yang membuat semua penghuninya gila sebelum orang-orang itu mati. Tapi serapat-rapatnya seseorang menyimpan bangkai, pasti bau busuknya akan tercium juga. Karena semua warga desa yang usianya sebaya dengan saya tahu tentang kematian-kematian keluarga Warsiman, ujar Lek Marwoto yang terlihat serius saat ini. Sarmo Madyo adalah orang yang lahir di rumah itu. Sejarah rumah itu dulunya adalah sebuah tempat persinggahan bagi warga desa sekitar yang sedang mencari kayu bakar atau berburu hewan liar di dalam hutan. Orang tua Sarmo Madyo adalah orang miskin yang terpaksa menempati pinggiran hutan desa ini. Ayah dari Sarmo Madyo bernama Pujiman dan ibunya bernama Lawiyah. Kedua orang itu akhirnya mendirikan gubuk di samping bangunan tempat singgah warga desa sekitar. Karena merasa iba, warga desa pun bergotong royong membenahi gubuk yang dihuni oleh orang tua Sarmo Madyo. Hingga suatu hari, Sarmo Madyo kecil yang sedang mencari kayu bakar di hutan tidak sengaja menemukan bongkahan emas dan batu mulia. Karena tidak mengetahui kalau itu adalah benda berharga, Sarmo kecil hanya membawa sedikit emas yang ditemukannya di dalam hutan itu. Sesampainya di rumah, Sarmo Madyo langsung memberitahukan apa yang ditemukannya di dalam hutan tadi sambil menunjukkan batangan emas yang ditemukannya. Orang tua Sarmo Madyo yang mengetahui bahwa benda yang dibawa anaknya itu adalah emas, lalu segera mengajak anaknya untuk mengambil semua emas yang telah dia temukan di dalam hutan tadi, ujar Lek Marwoto sambil menghela nafasnya. Ini kalau tak ceritakan terus bisa panjang loh Pak, sampean sanggup mendengarkan saya mendongeng, imbul Lek Marwoto yang merubah suasana menjadi rileks kembali. Apa ditulis saja Lek, terus dikirim ke YouTube, celetuk Mas Klijo yang sedikit kesal karena cerita Lek Marwoto terputus. Apa awakmu bisa nulis Jo? Balas Lek Marwoto yang membuat mereka tertawa. Disuruh sekolah malah nyari burung, giliran disuruh baca tulis, bisanya siul-siul, imbul Lek Marwoto lagi. Wes Lek, dilanjut ceritanya, ini sudah malam loh. Oke, tapi sepertinya kita perlu kopi Jo, biar tidak ngantuk, jawab Lek Marwoto yang meminta Klijo untuk membuatkan kopi. Yo tak buatkan, ceritanya agak kencang sedikit biar aku bisa dengar dari dapur, balas Mas Klijo yang langsung berjalan menuju ke dapur.
Sesampainya Sarmomadjo di tempat dia menemukan bongkahan emas tadi, ternyata apa yang mereka cari pun tidak terlihat. Pak Pujiman berkali-kali menanyakan di mana Sarmomadjo menemukan emas tadi, dan berkali-kali juga Sarmomadjo menjawab dengan yakin kalau di tempat itulah dia menemukannya. Ketika yang didapati Pak Pujiman dan Sarmomadjo hanya kecewa, tiba-tiba muncul sosok wanita cantik dengan kebaya berwarna hijau dan di kepalanya terdapat mahkota kecil. Tubuh perempuan itu seperti diselimuti asap tipis dan juga sedikit memendarkan cahaya. Tanpa berlama-lama perempuan itu menawarkan perjanjian kepada Pak Pujiman jika dia mau mengambil emas atau batu mulia yang ada di tempat itu, karena sudah lelah hidup dalam kemiskinan. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Pujiman pun menyetujui perjanjian tersebut, ujar Lek Marwoto sambil terus menghisap rokok yang dibawakan Mas Supri. Maaf Lek, dari mana sampean tahu cerita itu? Tanya Pak Dimardi. Sarmomadjo adalah temanku dan dia adalah orang yang terakhir mati di rumah itu, jawab Lek Marwoto dengan wajah tertunduk. Sarmomadjo menceritakan semuanya kepadaku karena hanya akulah orang yang mau bermain dengannya ketika dia tidak memiliki seorang teman pun, imbul Lek Marwoto. Mas Supri dan Pak Dimardi dan Mas Klijo pun hanya terdiam ketika Lek Marwoto memejamkan mata dan terdiam. Hanya aku dan Warsiman yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya ada di rumah itu. Aku hanya menyarankan sebaiknya sampean tidak usah menempati rumah itu, karena semua orang yang tinggal di dalam rumah itu akan menjadi gila sebelum dia mati, ujar Lek Marwoto yang terlihat sangat serius kali ini. Apa tidak ada cara untuk mengusir makhluk gaib yang ada di rumah itu, Lek? Tanya Pak Dimardi yang merasa masih ingin menempati rumah dengan pemandangan hutan di bagian belakang dan samping kirinya serta pemandangan desa-desa lain bagian depannya, karena rumah ada di ujung bukit yang masih sangat asri. Tempat itu bukan lagi sekedar rumah Pak, tapi sudah menjadi rumah bagi makhluk gaib penguasa hutan itu, jawab Lek Marwoto tegas. Loh, tapi kenapa Pak Warsiman dan keluarganya masih bisa selamat sampai sekarang, Lek? Tanya Mas Klijo yang merasa ada sedikit hal ganjil dalam permasalahan ini. Aku yang menyelamatkannya, jawab Lek Marwoto tegas. Dan aku juga merasa kesal dengan Warsiman saat ini, karena dia tidak menepati janjinya untuk tidak menjual rumah itu kepada siapapun, imbul Lek Marwoto dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Kenapa bisa orang yang menempati rumah itu meninggal, Lek? Tanya Mas Supri memecah suasana hening. Walah, lahali aku sampai terbawa suasana kesal. Maaf, tak lanjut ceritanya, balas Lek Marwoto yang wajahnya kembali terlihat seperti biasa. Jadi, Pak Pujiman yang sebelumnya memilih emas daripada batu permata mengikat perjanjian dengan menikahi sosok perempuan yang ditemuinya di hutan itu. Karena syarat yang diajukan oleh sosok perempuan itu terbilang mudah, Pak Pujiman langsung menyanggupi syarat tersebut. Ya jelas maulah, orang cuma mengawini, selain mudah kan juga enak, celetuk Mas Klijo. Ah, cangkemmu nek ngomong kok ya tepat Jo, balas Lek Marwoto yang membuat Mas Supri dan Pak Dimardi tertawa. Di malam pertama perjanjian itu, karena rumah Pak Pujiman hanya gubuk kecil, Pak Pujiman pun memilih tempat di belakang rumahnya sebagai tempat Pak Pujiman dan perempuan itu bertemu, lalu memadu kasih. Tapi sialnya, malam itu Sarmomadjo yang merasa penasaran dengan apa yang dilakukan ayahnya mengintip dari balik bilik bambu rumahnya. Dan betapa terkejutnya Sarmomadjo malam itu ketika melihat tubuh Pak Pujiman dililit ular besar di gelapnya malam yang hanya diterangi cahaya bulan. Awalnya Sarmomadjo ingin berteriak, tapi ketika melihat ayahnya seperti menikmati pergumulan itu, Sarmomadjo pun menutup matanya dan berdiam diri di tempatnya mengintip apa yang dilakukan Pak Pujiman dan perempuan itu. Walah, pikiranmu pasti jorok ya Jo, kamu sudah membayangkan ya, celetuk Lek Marwoto lagi yang kembali membuat semua tertawa. Dan Polek, ngeri aku lihat ular kecil saja aku bergidik, apalagi kalau berkumul dengan ular besar, balas Mas Klijo. Setelah malam itu, kehidupan Pak Pujiman pun berubah drastis dan mulai membeli tanah yang ditempatinya itu, lalu membangun rumah besar yang kini menjadi milik Pak Mardi. Bukan begitu Pak? Tanya Lek Marwoto. Bener Lek, tapi saya juga baru sekilas saja melihat isi rumah itu dan langsung merasa cocok ketika ingin membelinya.
Di dalam rumah itu ada satu kamar yang kini menjadi tempat tinggal dari sosok makhluk gaib yang berwujud ular. Kamar itulah yang dulu digunakan Pak Pujiman untuk berinteraksi dengan sosok gaib yang memberikannya kekayaan. Apa yang membuat keluarga Pak Sarmo meninggal, Pak Le? Tanya Pak Demardi. Pada saat pembangunan rumah berjalan, Pak Pujiman kembali ditemui sosok perempuan gaib yang sudah memberinya bongkahan emas. Perempuan itu meminta dibuatkan kamar khusus, tepat di tempat mereka berdua pertama kali memadu kasih. Dan kamar itulah yang akhirnya menjadi tempat Pak Pujiman bertemu dengan Ratu Ular yang menjadi istri gaibnya untuk terus memadu kasih. Istri Pak Pujiman yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya pun tidak menaruh curiga sama sekali, karena kamar yang letaknya di belakang rumah itu hanyalah sebuah kamar kosong. Tapi setelah istri Pak Pujiman yang bernama Bulawiyah melahirkan anak ketiganya, barulah dia merasakan keanehan terjadi pada suaminya. Tapi Bulawiyah hanya memendamnya hingga anak-anaknya beranjak dewasa. Hingga pada suatu malam, Bulawiyah yang semakin curiga dengan yang dilakukan suaminya di kamar itu, memberanikan diri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan betapa terkejutnya Bulawiyah ketika melihat dengan mata kepalasnya sendiri Pak Pujiman sedang berjumpa dengan manusia yang bertubuh ular. Dan itulah yang menjadi awal petaka bagi penghuni rumah sedolampa itu. Ujar Le Marwoto menceritakan semua yang sudah diceritakan oleh temannya yang bernama Sarmo Madjo. Terus kele, lah kok malah mandek? Saut Mas Klijo yang masih penasaran dengan kisah rumah yang disebut sebagai Oma Sedolampa itu. Nggih Den bagus, jawab Le Marwoto yang membuat Mas Klijo tersenyum. Menurut cerita dari Sarmo Madjo, perempuan yang sebenarnya adalah Ratu Ular itu merasa kesal karena ibunya telah tahu apa yang sudah diperbuat suaminya. Sosok makhluk gaib itu pun meminta Pak Pujiman untuk ikut bersamanya, karena Pak Pujiman adalah suaminya dan makhluk itu benar-benar mencintai Pak Pujiman. Tapi jelas saja Pak Pujiman menolaknya dan lebih memilih Bulawiyah. Karena merasa sangat marah kepada Pak Pujiman itulah sosok makhluk gaib itu pun pergi dan tidak pernah kembali lagi. Tapi di luar dugaan Pak Pujiman, kepergian sosok makhluk gaib yang merasa sangat marah itu ternyata membuat seluruh keluarga Pak Pujiman mati mengenaskan, termasuk dirinya sendiri. Sebelum petaka itu terjadi, sosok Ratu Ular itu menemui Pak Pujiman di dalam mimpinya. Makhluk itu mengatakan akan membawa Pak Pujiman ke alamnya karena makhluk itu sudah terlanjur menyayanginya. Dan juga dia akan menghabisi seluruh keluarganya sampai keturunan terakhirnya yang sudah menikmati harta pemberiannya, serta siapapun yang tinggal di rumah ini. Karena merasa itu hanyalah sebuah mimpi, Pak Pujiman tidak memperdulikannya. Hingga akhirnya satu persatu keluarganya menjadi gila dan meninggal mengenaskan. Sekarang sudah malam, mau dilanjut apa bersambung di episode berikutnya, Mas? Tanya Le Marwoto yang laki-laki membuat suasana tegang pun menghilang. Alah, ndak usah pakai part 1 part 2 Le, langsung gas saja, biar durasinya panjang. Saut Mas Klijo yang dari tadi menyimak dengan seksama apa yang sudah diceritakan Le Marwoto. Ini ceritaku kalau sampai ada penulis yang tahu, pasti jadi cerita top story in the year lo, Cok. Celetuk Le Marwoto. Walah, kayak ngerti aja Le, ayo lanjutkan lagi ceritanya. Baru jam 8 lewat, balas Mas Klijo. 8 dasmu kui, saya kira jam 10 kurang setengah kok, jawab Le Marwoto yang membuat Mas Supri tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oke, kita kembali ke ceritanya. Sampai mana tadi, Jo? Sampai Cirebon Le, istirahat di rumah makan, saut Klijo sambil tertawa. Orang pertama yang mengalami gangguan jiwa adalah Bulawiyah. Di sisa hidupnya dia harus kehilangan ingatan dan sering mengamuk. Pernah diobati orang yang mengerti akan hal-hal gaib, tapi sia-sia karena makhluk gaib yang mengganggu Bulawiyah memiliki kesaktian yang mumpuni. Sehingga setiap ada orang yang mau mengobati Bulawiyah, orang itu mati menjadi mangsa dari makhluk-makhluk gaib yang wujudnya adalah Ratu Siluman Ular itu. Selain itu, tabir yang dipasang makhluk itu mampu menutupi mata batin dari orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan. Bulawiyah akhirnya dipasung karena sering mengamuk dan menyakiti keluarganya. Hingga akhirnya Bulawiyah meninggal dengan menggigit pergelangan tangannya sendiri, hingga urat nadinya terputus.
Setelah kematian Bulawiyah setahun kemudian, anak perempuan kedua dari Pak Pujiman mengalami hal yang sama, menjadi gila dan mati di tempat yang sama seperti ibunya. Sempat ada orang yang mau mengobatinya, tapi dalam perjalanan menuju ke rumah Pak Pujiman, orang pintar itu mati dalam kecelakaan yang menimpanya, ujar Lek Marwoto. Lalu kenapa rumah itu bisa disebut rumah Sedolampa, Lek? Tanya Mas Supri yang penasaran akan penamaan rumah tersebut. Itu karena Pak Pujiman mati dengan cara terus berjalan mengelilingi rumahnya tanpa henti. Setelah dia juga kehilangan kesadaran. Anak pertama Pak Pujiman yang juga adalah temanku mencoba menghentikan ayahnya. Tapi Pak Pujiman akan mengamuk dan terus berteriak ketika langkahnya dihadang atau dihentikan. Selama berhari-hari Pak Pujiman berjalan mengelilingi rumahnya sambil memanggil seseorang yang ada di depannya. Karena kelelahan, Pak Pujiman akhirnya mati dengan kaki berlumuran darah, serta darah juga keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Sejak itulah warga desa ini menamai rumah itu dengan nama Sedolampa, yang jika diartikan adalah mati berjalan. Jawab Lek Marwoto menjelaskan asal muasal nama Sedolampa. Setelah kematian Pak Pujiman, Sarmo Madjo pun mewarisi semua harta peninggalan orang tuanya bersama adik laki-lakinya yang bernama Warsiman. Tapi karena Sarmo Madjo sudah mengetahui kalau harta warisan itu berasal dari pemberian sosok makhluk gaib pun menolak membaginya dengan Warsiman, dengan alasan supaya adik satu-satunya tidak mengalami hal serupa seperti yang dialami seluruh anggota keluarganya. Sarmo Madjo memilih untuk mengakhiri korban ratu siluman gaib itu dengan menanggung semuanya sendiri. Malam itu Sarmo Madjo memintaku untuk datang ke rumahnya untuk menjadi saksi tentang apa yang ada di rumah peninggalan orang tuanya tersebut. Selain adiknya yang bernama Warsiman, aku pun ikut melihat sosok makhluk gaib yang waktu itu sudah mengikat perjanjian dengan Sarmo Madjo. Ketika itu aku dan Warsiman serta Sarmo Madjo belum berkeluarga. Pada awalnya Sarmo Madjo menjelaskan kenapa menolak membagi warisan tersebut dengan adiknya. Tapi karena sang adik menolak dengan tegas dan tetap meminta bagian dari harta peninggalan orang tuanya tersebut, lalu Sarmo Madjo pun membuka kamar yang dulu sering digunakan oleh Pak Pujiman untuk berhubungan intim dengan makhluk gaib tersebut. Dan betapa terkejutnya aku dan Warsiman melihat ular hijau yang sangat besar bertubuh wanita cantik dengan taring di sudut bibirnya. Dengan cepat tubuh makhluk gaib itu tiba-tiba sudah mengelilingi aku, Warsiman, dan Sarmo Madjo. Tapi karena Sarmo Madjo sudah mengikat perjanjian dengan makhluk itu, akhirnya makhluk itu melepaskan aku dan Warsiman. Aku pun segera mengajak Warsiman pergi dari rumah itu dan memintanya untuk tidak kembali ke sana. Dan sejak hari itu, Warsiman tinggal bersamaku dan kedua orang tuaku di rumah ini, ujar Lek Marwoto yang membuat Mas Supri, Pak Demardi, dan juga Mas Klijo seperti berada di dalam cerita tersebut. Bertahun-tahun lamanya Sarmo Madjo hidup seorang diri tanpa menikah. Banyak orang bertanya-tanya apa yang membuat Sarmo Madjo tidak juga kunjung menikah. Padahal sebagai orang paling kaya di desa ini, dia dapat dengan mudah memilih gadis yang dia mau. Tapi alasan Sarmo Madjo tidak menikah hingga akhir hayatnya adalah dia sudah menjadi suami dari makhluk gaib yang berwujud ular hijau. Sementara itu Warsiman yang sudah terbebas dari jerat makhluk gaib yang menghabisi keluarganya itu hidup seadanya hingga akhirnya dia mendapatkan rumah yang kini dibeli oleh Pak Mardi. Jadi maksud sampean tadi menyelamatkan Warsiman dengan menampungnya, Lek? Tanya Mas Klijo menegaskan. Waktu itu aku masih belajar ilmu kejawen, membantu Warsiman terbebas dari jerat makhluk gaib itu, Jo. Jawab Lek Marwoto tegas. Walah, ternyata Pak Leku ini adalah orang sakti juga toh, seru Mas Klijo yang merasa kagum dengan Lek Marwoto. Awakmu mau tak jodohkan dengan Ratu Ular itu, Jo? Balas Lek Marwoto. Amit-amit, Lek, aku tak nunggu Rumi saja, jawab Mas Klijo lagi. Lalu bagaimana dengan toko perhiasan yang dimiliki oleh Pak Sarmo, Lek? Tanya Mas Supri. Setelah kematian tragis yang menimpa Sarmo Madjo, toko perhiasannya kosong melompong tanpa ada emas yang tersisa. Entah kemana perginya perhiasan di toko milik Sarmo Madjo itu, jawab Lek Marwoto. Apakah Pak Sarmo juga meninggal di rumah itu, Pak Lek? Tanya Pak Demardi. Iya, Mas, Sarmo Madjo mati di rumah itu, di dalam kamar paling belakang, dan ditemukan dengan jasad yang sudah mengering, jawab Lek Marwoto lagi.
Jadi intinya jika sampean masih mau menempati rumah itu, sampean harus mengusir penghuni sekaligus penguasa rumah dan hutan itu, Mas. Imbu Lek Marwoto. Apakah sampean tidak bisa meminta makhluk itu untuk pergi, Pak Lek? Tanya Pak Dimardi lagi. Warsiman juga pernah memintaku untuk mengusir atau meminta dengan baik-baik makhluk itu untuk pergi, tapi aku tidak punya nyali untuk melakukannya, jawab Lek Marwoto dengan wajah tertunduk. Aku sudah menceritakan apa yang aku tahu. Sekarang terserah sampean mau mencoba mengusir makhluk gaib di sana atau merelakan uang yang sudah sampean keluarkan untuk membeli rumah itu, ujar Lek Marwoto tegas. Apa sampean tidak bisa bantu, Tolek? Kasihan Pak Dimardi, masa uangnya terbuang sia-sia, ujar Mas Klijo yang mencoba membantu Mas Supri dan Pak Dimardi untuk mau menolong mereka. Sepertinya ada yang mampu melakukan itu, tapi aku tidak menjamin kalau dia mau. Siapa, Lek? Tanya Mas Klijo penasaran. Adikmu Jo, Adi Jatmiko, cuma itu yang aku tahu. Bukannya di pesantren, Lek? Enggak, sekarang dia ada di desa. Coba besok kamu pergi ke rumah Pak Lekmu untuk menemui Jatmiko. Semoga dia bersedia. Siap, Dan, balas Mas Klijo lagi. Keesokan harinya Lek Marwoto, Mas Klijo, dan Mas Supri berangkat ke daerah Wonosari untuk meminta bantuan kepada Adi Jatmiko. Dengan mobil yang disewa oleh Mas Supri, mereka bertiga pun berangkat menuju ke rumah Pak Darmaji, ayah dari Adi Jatmiko. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih, Mas Supri, Lek Marwoto, dan Mas Klijo pun sampai di desa tempat Adi Jatmiko tinggal. Tanpa berlama-lama, Lek Marwoto lalu segera mengutarakan apa yang menjadi tujuan mereka datang ke desa ini. Selain ingin bersilaturahmi, kedatangan kami ke sini untuk meminta bantuan Jatmiko, Mas, ujar Lek Marwoto menjelaskan maksud dan tujuan mereka. Lek Marwoto, Mas Klijo, dan Mas Supri pun bergantian menceritakan tentang rumah yang sudah dibeli oleh Pak Dimardi dan meminta Adi untuk membantu Lek Marwoto mengusir makhluk gaib yang kini berada di rumah tersebut. Kalau aku ya monggo saja, semua tak serahkan kepada Adi, karena baru beberapa waktu yang lalu Adi juga mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, ujar Pak Darmaji menjelaskan. Insya Allah saya bantu, Pak Lek, jawab Adi Jatmiko sambil menganggukkan kepalanya. Setelah berbincang-bincang hangat, Lek Marwoto pun berpamitan untuk kembali ke daerahnya dan membawa serta Mas Adi Jatmiko. Setelah sampai di rumah Lek Marwoto, Mas Adi juga melihat sosok gadis kecil yang ada di depan warung Mbak Rumi. Padahal waktu itu hari masih sore, masih sekitar pukul 5 sore waktu itu. Sosok gadis itu tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Mas Adi, seolah dia merasa senang melihat kedatangan Mas Adi di desanya. Di malam harinya, Mas Supri dan Pak Dimardi datang kembali ke rumah Lek Marwoto untuk membicarakan rencana mereka untuk membersihkan rumah yang menjadi momok menakutkan bagi warga desa Lek Marwoto. Kalau ada yang mau, tolong carikan orang untuk membantu membersihkan pekarangan rumah itu, Pak Lek, ujar Pak Dimardi kepada Lek Marwoto. Bisa, sampean butuh berapa orang? Tanya Lek Marwoto kepada Pak Dimardi. Sampean saja yang atur, Pak Lek. Lebih banyak orang sepertinya lebih baik, jawab Pak Dimardi. Keesokan harinya Lek Marwoto, Mas Klijo, dan Mas Jatmiko sudah bersiap bersama 3 warga sekitar yang akan membantu membersihkan rumah milik Pak Dimardi. Orang-orang yang diminta membantu mereka bukanlah orang-orang biasa, tapi orang yang sudah sering bersinggungan dengan hal gaib. Mereka adalah Pak Dengatmin, yang biasa dipanggil Pak Min, Mbak Dodo, dan Mbak Topan. Setelah berkumpul, berangkatlah 8 orang yang dipimpin oleh Lek Marwoto menuju ke rumah Seto Lampah. Suasana terasa hening ketika mereka mulai berjalan di jalan yang menanjak yang sebentar lagi mengantarkan mereka ke sebuah rumah di ujung desa itu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai yang kita semua harapkan, sehingga desa ini menjadi lebih ramai dengan meratanya pembangunan di desa ini, ujar Mbak Topan yang diamini semua orang. Lek Marwoto menghentikan langkahnya sebelum memasuki pekarangan rumah milik Pak Dimardi yang akan mereka bersihkan hari ini. Lek Marwoto pun lalu meminta semua orang untuk berdoa, memohon keselamatan dan perlindungan dari Gusti Sang Pemilik alam semesta ini. Mas Adi juga terlihat husu ketika berdoa. Sepertinya Mas Adi memang sudah merasakan aura hitam yang menyelimuti tempat itu.
Sampai-sampai Mas Adi berdiri agak lama mengedarkan pandangannya ke sekitar untuk melihat dari mana sumber aura gelap itu berasal. Begitu juga dengan Lek Marwoto, satu-satunya orang yang hafal dengan tempat itu. Lek Marwoto diam terpaku sambil memandang tajam ke arah belakang rumah itu untuk memastikan apakah sosok gaib yang menghuni rumah Seto Lampa itu sedang berada di tempatnya atau tidak. Lek Marwoto lalu menghampiri Mas Adi, lalu berbisik lirik kepadanya. Aku melihat ada dua sosok makhluk yang berjaga di bagian belakang rumah ini. Sepertinya Ratu Ular Gaib itu sedang tidak berada di sini. Bisik Lek Marwoto kepada Mas Adi. Iya Lek, aura hitam itu berasal dari dua makhluk di sana, jawab Mas Adi yang membuat Lek Marwoto terdiam. Lalu menurutmu bagaimana, Di? Tanya Lek Marwoto untuk memastikan apa yang harus mereka lakukan. Kita hidup berdampingan dengan mereka, dan dunia ini memang diciptakan Allah untuk semua makhluk-makhluknya. Tapi manusia adalah khalifah Allah di bumi ini. Jadi kita tidak perlu takut dengan kekuatan dari makhluk-makhluk Allah, karena kita harus percaya tiada daya dan kekuatan selain datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Mas Adi meyakinkan Lek Marwoto. Tanpa ragu lagi Lek Marwoto mengajak Mas Supri, Pak Dimardi, dan Mas Klijo dan yang lainnya untuk mulai membersihkan pekarangan rumah yang hampir tertutup semak. Mas Adi pun lalu meminta Mas Supri untuk membuka pintu rumahnya. Tapi karena merasa takut, akhirnya Mas Klijo yang membukakan kunci rumah tersebut. Dengan menyebut asma Allah dan mengucapkan salam, Mas Adi lalu membuka pintu rumah milik Pak Dimardi itu. Dan ketika langkah kaki Mas Adi sudah melewati pintu rumah tersebut, tiba-tiba saja Mas Adi seperti berada di alam lain. Sementara itu Mas Klijo yang berada tepat di belakang Mas Adi diam terpaku melihat adik sepupunya tiba-tiba menghilang. Pandangan Mas Adi menjadi samar dan kepalanya terasa sangat pusing waktu itu. Suara Lek Marwoto, Pak Min, Mbah Dodo, serta yang lainnya kini tidak terdengar lagi olehnya. Padahal baru beberapa detik yang lalu, suara Pak Min yang sedang sholawatan masih terdengar. Tapi kini suasana terasa sangat hening dan tempatnya berpijak seakan bergelombang yang membuat Mas Adi kehilangan keseimbangan. Sementara itu Mas Klijo, Mas Supri, dan Pak Dimardi sudah masuk ke dalam rumahnya dan terus memanggil-manggil Mas Adi yang tiba-tiba menghilang. Lek Marwoto yang masih terlihat tenang meminta kepada Pak Min dan Mbak Topan untuk membuka semua pintu dan jendela yang ada di rumah itu. Semua orang merasa panik dan juga dibuat bingung dengan kejadian itu. Setelah semua pintu, rumah, dan jendela terbuka, Lek Marwoto yang ditemani Mas Klijo dan Mbah Topan berjalan mengelilingi rumah Seto Lampa itu. Setelah 2 kali mengelilingi rumah itu, Lek Marwoto berhenti tepat di depan sosok makhluk gaib yang sedari tadi mengawasi mereka. Dengan berdiri tegak, Lek Marwoto terlihat menatap ke arah atas, tapi sebenarnya dia sedang menatap sosok makhluk gaib berbadan ular yang juga menatap tajam ke arahnya. Di tempatnya berada, Mas Adi melihat sosok perempuan yang dibelenggu dan terus berteriak ketakutan sambil menjambaki rambutnya sendiri. Tidak berselang lama, Mas Adi melihat seorang lelaki yang dengan wajah pucat berjalan mengelilingi rumah itu sambil sesekali memanggil nama seseorang dan meminta seseorang tersebut untuk menunggunya. Orang itu terus saja berjalan mengelilingi rumahnya sampai akhirnya tubuh orang itu ambruk dengan darah yang keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Kedua kaki orang itu terlihat membengkak dan telapak kakinya juga penuh darah yang bercampur dengan tanah yang dipijaknya. Setelah itu pandangan Mas Adi menjadi gelap dan tiba-tiba saja muncul seorang perempuan cantik yang sebaya dengannya, yang tanpa ragu meraih tangan Mas Adi dan menggenggamnya. Seketika itu juga tempatnya berdiri berubah menjadi tempat yang sangat indah dengan hembusan angin sepoi-sepoi dan juga gemericik air yang menenangkan jiwa. Perempuan cantik berambut panjang itu masih menggenggam erat tangan Mas Adi dengan senyum mereka dari bibirnya yang membuat Mas Adi merasa jatuh hati kepadanya. Ketika Mas Adi sudah tidak berdaya karena pesona dan kecantikannya, sosok perempuan itu lalu merangkul tubuh Mas Adi dan mulai mendekatkan wajahnya ke wajah Mas Adi. Tapi ketika sedikit lagi kedua wajah itu bertemu, tiba-tiba muncul seorang kakek dengan jubah putih yang membuat sosok perempuan itu terpental jauh. Sosok kakek yang sangat berkarisma itu memancarkan cahaya sehingga wajahnya samar dan tidak mampu dilihat jelas oleh Mas Adi. Cepat kumandangkan azan, nak.
ujar kakek itu yang suaranya sudah tidak asing lagi di telinga Mas Adi. Tanpa berpikir lagi, Mas Adi pun lalu mengumandangkan azan dengan suara lantang yang membuat tempat itu bergetar hebat. Lalu terdengar suara benda berjatuhan dengan kencang. Sosok kakek berjubah putih itu lalu menghempaskan tangannya ke arah perempuan cantik tadi yang kini wujudnya sudah berubah menjadi seekor ular berwarna hijau. Ular itu terlihat menggelepar kesakitan lalu perlahan-lahan menghilang. Dan entah apa yang terjadi lagi pada tempat itu, karena setelah selesai mengumandangkan azan, Mas Adi sudah berdiri di dalam sebuah kamar yang berdebu. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap Mas Adi sambil mengusap wajahnya. Mas Adi yang kini sudah berdiri di dalam kamar pun tiba-tiba mendengar suara yang biasa dia dengar ketika sedang menghadapi sebuah masalah besar, atau ketika Mas Adi sedang terdesak. Suara itu adalah suara dari kakek berjubah putih yang wajah dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Suara itu meminta Mas Adi dan yang lainnya untuk segera keluar dari dalam rumah tersebut dan menjauhinya. Tanpa pikir panjang lagi, Mas Adi pun segera keluar dari dalam kamar dan meminta semua orang yang ada di dalam rumah itu untuk segera keluar. Bersama dengan itu, sosok makhluk gaib yang berhadapan dengan Lek Marwoto pun tiba-tiba menghilang. Lek Marwoto dan Mas Klijo serta Mbak Topan pun kemudian berlari ke arah pekarangan depan rumah itu untuk berkumpul dengan yang lainnya. Dan hanya dalam waktu singkat, rumah yang baru saja dibeli oleh Pak Ade Mardi bergetar dengan hebat, lalu rubuh dan hanya menyisakan puing-puing saja. Walau begitu, Pak Ade Mardi malah terlihat senang dan berkali-kali mengucapkan alhamdulillah, karena sudah dijauhkan dari bahaya besar yang sebelumnya sudah mengancam nyawa keluarganya. Lek Marwoto dan yang lain hanya diam terpaku dan menjadi bingung dengan situasi seperti sekarang ini. Ketika semua mata tertuju ke arah rumah Sedo Lampah yang kini sudah menjadi puing, tiba-tiba saja terdengar dentuman yang diikuti kepulan asap yang menggumpal dari arah hutan jati di belakang rumah Sedo Lampah itu. Ketika semua orang yang berada di tempat itu terdiam, Mas Adi lalu menjelaskan bahwa saat ini lingkungan rumah ini sudah aman dan tidak lagi dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang mencari tumbal. Dentuman dan asap yang menggumpal tadi adalah sebuah tanda bahwa kerajaan gaib Ratu Ular itu sudah musnah bersama para penghuni lainnya. Mas Adi juga meminta Pak Ade Mardi untuk bersabar dan bisa memulai membangun rumah kembali di tempat ini kapan saja dia siap. Tapi sepertinya Pak Ade Mardi belum memikirkan kapan dia dan keluarganya akan membangun kembali rumah tersebut, karena saat ini dia sudah sangat bersyukur bisa melewati hal-hal di luar nalar dengan selamat. Setelah semua sudah pergi meninggalkan rumah yang kini sudah menjadi puing itu, Mas Adi kembali ditemui oleh sosok gadis kecil yang ditemuinya di depan warung Mbak Rumi kemarin. Gadis kecil itu mengucapkan terima kasih kepada Mas Adi karena dia sudah mengembalikan tempat tinggalnya yang dulu pernah dikuasai oleh Ratu Ular Jahat pencari tumbal itu. Gadis kecil itu pun perlahan menghilang dari pandangan Mas Adi dan berubah menjadi kilauan cahaya. "Ayo Dik," ujar Mas Klijo yang masih menunggunya. "Iya Mas," balas Mas Adi sambil berlari kecil ke arah Mas Klijo. "Gadis sudah pulang ya Dik?" tanya Mas Klijo yang berjalan di depan Mas Adi. "Iya Mas, anak perempuan kecil yang ada di warung itu kan?" "Iya," jawab Mas Klijo yang terlihat sedih. "Sampean sering melihatnya tuh Mas?" "Hampir setiap hari gadis itu memintaku untuk diantar pulang. Tapi aku hanya tersenyum karena aku tidak tahu di mana rumahnya," jawab Mas Klijo. "Sekarang dia sudah berada di tempatnya Mas. Semoga gadis kecil itu tenang di sana." "Alhamdulillah, aku tidak nyangka punya adik yang mengerti tentang hal-hal gaib. Pokoknya nanti malam ceritakan kepadaku apa yang terjadi kepadamu," ujar Mas Klijo yang sepertinya merasa senang karena gadis kecil yang setiap hari ditemuinya kini sudah kembali ke tempatnya. Walau agak sedikit sedih karena tidak bisa lagi melihat sosok gadis kecil yang ada di depan warung Mbak Rumi itu, tapi Mas Klijo merasa senang karena akhirnya ada yang mengantarnya pulang walau bukan dirinya. "Mas Jo, matur nuwun ya," ucap seorang gadis dari arah belakang Mas Klijo dan Mas Adi. Setelah Mas Klijo dan Mas Adi menoleh ke arah belakang, mereka melihat gadis kecil itu kini sudah bersama kedua orang tuanya. Gadis itu tersenyum sambil melambaikan tangannya dan terus mengucapkan kata terima kasih. Tidak terasa air mata jatuh di kedua pipi Mas Klijo melihat pemandangan mengharukan itu. Walau Mas Klijo tidak mengenal siapa sebenarnya gadis kecil itu,
tapi Mas Klijo merasa sedih karena harus berpisah dengannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.